Oke, jadi di video ini kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyai dalam dunia seputar gym ini ya. Jadi ini ibarat kayak video Q&A lah ya. Jadi kalian enjoy aja. So, langsung aja ya, kita gak usah banyak bacot lagi. Apakah latihan beban atau nge-gym itu bikin tubuh kita jadi pendek? Nah, ini cukup sering ditanyain ya. Mungkin ini karena kalian melihat para atlet binaraga itu badannya cenderung terlihat pendek ya, padahal enggak sih. Mereka tuh cuman ototnya tuh kegedean gitu, sehingga itu memberikan ilusi bahwa mereka tuh terlihat pendek gitu. Padahal sebenarnya atlet binaraga itu juga banyak juga yang tinggi gitu ya. Contohnya aja, legend kita dari Indonesia yaitu Om Adra gitu. Beliau tingginya 180 ke atas gitu ya. Atau kalau dari luar siapa lagi yang terkenal-terkenal? Ada Sibam, ada Kevin Lebron, Ronnie Coleman, itu tingginya 1,8 semua. Jadi kalau dibilang anak-anak gym ini pendek ya nggak juga sih, banyak juga yang tinggi gitu. Jadi gym bikin pendek itu jelas mitos ya. Yang ada malah gym itu bisa membantu pertumbuhan tinggi badan kita gitu. Karena gym itu bisa boost hormon testosteron kita sama growth hormon kita ya. Jadi gym itu malah bisa bikin kita tinggi gitu kalau latihan kalian bener ya. Gua udah gym dari SMA gitu ya, normal-normal aja, tinggi gua naik-naik aja gitu. Opini gym bikin pendek itu kayak semacam stereotip ya, yang sama kayak dimana orang-orang bilang bahwa main basket itu bisa bikin kita tinggi gitu ya. Gua rasa pasti kebanyakan dari orang tua kalian pasti pernah bilang gitu kan ke kalian, kamu kalau mau tinggi ya main basket aja sana gitu kan. Padahal sebenarnya kan basket itu memang olahraga yang ditujukan buat orang-orang yang tinggi memang. Karena orang yang tinggi memang lebih gampang gitu buat main basket ya. Kelebihannya dipakai banget di situ ya. Jadi bukan basket yang bikin tinggi gitu. Cuman karena olahraga itu memang hobinya para orang-orang yang tinggi. Jadi jelas ya, gym itu tidak bikin pendek ya. Semua olahraga ya, semua itu bagus semua buat pertumbuhan ya. Semuanya tanpa terkecuali ya. Kecuali kalian olahraga 5 jari ya, ya itu bisa menghambat pertumbuhan otak lu tai. Apakah banyak gay di gym? Nah, lagi-lagi ini tuh stereotip ya. Hanya karena kelihatan 1-2 orang yang gay di gym, terus kebanyakan orang yang gym tuh langsung dicap gay semua gitu ya. Dan ini ditambah lagi mental-mental para pecundang yang mungkin gak seneng gitu dengan orang-orang yang badannya lebih bagus dari mereka. Mereka iri gitu kan. Jadi daripada mereka iri ya, udahlah gua kata-katain aja di sosmed, gay segala macam ya. Ini memang ya itu, inilah yang terjadi gitu. Padahal kemungkinan kalian bertemu dengan gay atau boti di gym itu kecil ya. Cuman gue gak tahu ya daerah kalian kayak gimana. Gue gak tahu. Tapi buat gue sendiri sih gue kurang perhatiin ya. Karena gue fokus aja sama latihan gue gitu. Gue kurang perhatiin sekitar kayak gimana ya. Gue pas istirahat ya gue diem aja gitu. Dead stare gitu ya. Natep lantai gitu. Gue diem aja gitu. Jadi gue kurang peduli itu keadaan sekitar kayak gimana ya. Mau ada orang ciuman kayak, mau ada gempa bumi kayak, gue gak peduli gitu. Mau ada MBG, kalau MBG gue ambil pasti. Karena ada, kalau MBG kan ada protein ya kan. Ya protein tetap nomor 1 bro. Hidup Jokowi. Apakah ngocok bisa berpengaruh pada pertumbuhan otot? Nah ini pasti pertanyaan para pengocok nih pasti. Ya, jadi menurut opini gue pribadi itu tidak berpengaruh ya kepada otot kita. Cuman kalau kalian lakuinnya keseringan, maka jelas itu akan berpengaruh ke tenaga kalian gitu. Karena kan dengan kalian lakuin goning itu kan pasti keluar energi gitu kan. Keluar sesuatu ya, itu energi kalian gitu. Jadi tenaga kalian nanti pas angkat beban ya kurang maksimal gitu. Itulah kenapa muka para pengocok itu lemes-lemes gitu. Masih kayak gini semua. Kayak orang tolol gitu kan. Ya karena kering gitu, energinya tuh udah habis gitu gara-gara terlalu keseringan ya. Terus ada lagi yang bilang nih, tapi kan bang ada riset yang mengatakan bahwa sperma itu harus rutin dikeluarin biar kita gak kena kanker apa tuh, kanker prostat gitu kan. Ini jelas-jelas akal-akalan para elit global ya. Ini pasti risetnya udah disetting gitu buat nganjurin kalian semua tuh tetap ngocok gitu sampai goblok ya. Karena para elit global ini pasti pengen kalian tuh tetap lemah ya, stay weak gitu. Jadi ini biar kalian tetap punya alasan buat ngocok gitu. Wow, gue ngocok karena buat ngehindarin kanker prostat, Goblok. Cuman kalau gue tanya ChatGPT ya, sperma yang nggak dikeluarin itu bisa diserap lagi oleh tubuh kita ya, jadi nutrisi gitu. Gue gak tahu itu akal-akalan ChatGPT atau gimana. Cuman ya mungkin intinya itu ya, antara dua jawabannya kalau sperma gak dikeluarin. Antara itu keluar lewat mimpi basah gitu kan, atau
diserap lagi oleh tubuh kita jadi nutrisi gitu. Tapi sebenarnya yang bahaya itu bukan ngocok itu sendiri, ya. Tapi yang bahaya itu adalah paparan terhadap hal-hal yang porno. Nah, itu yang bahaya ya. Lu tanya aja dokter Tirta ya, ngocok itu bukan masalah. Yang masalah itu pornografinya, itu yang masalah. Karena itu bikin otak kita ini jadi tolol gitu ya, bikin kita ini jadi goblok, jadi insecure, jadi gak pede, jadi gak bisa bikin keputusan, imajinasi kita terlalu aneh gitu. Jadi ini benar-benar bikin kita nih gagal sebagai seorang pria gitu. Jadi gua saranin stop ya. Sebagai orang yang pengen kalian semua yang nonton video ini jadi lebih baik, gua bener-bener saranin kalian untuk stop segera ya. Karena di masa depan nanti itu kalian akan nyesel sendiri gitu kalau kalian terus lakuin hal ini ya. Karena kalian ujung-ujungnya pasti akan malu gitu dengan diri kalian sendiri ya, dan ini bahaya sekali gitu ya. Apakah bisa sebagai neti untuk memperoleh badan yang bagus? Nah, ini mungkin banyak dari kalian yang nanyain juga atau bingung dan merasa putus asa juga ya. Karena kalian merasa bahwa, wah kayaknya kalau gue pengen badan gue jadi, pengen badan gue estetik, kayaknya gue harus make cheat deh. Apalagi kan baru-baru ini juga ada influencer yang bilang ya kalau dia tuh make ini, itu segala macem buat jadiin ototnya kan. Ini kan malah bikin publik tuh tambah merasa bahwa wah kalau gue gak make bakal susah nih jadi badan gue kan. Ini kan malah bikin orang-orang tuh jadi berpikir bahwa kayaknya gue harus make nih. Terus ditambah lagi kan ada orang yang bilang bahwa sebagai neti ekspektasi kalian gak boleh terlalu berlebihan. Saya sudah gym bertahun-tahun dan cuman ini badan yang bisa saya dapatkan. Ini kan bikin orang-orang yang baru mau mulai gym ini jadi pupus harapannya gitu ya. Bro, jangan jadiin neti ini sebagai kata-kata pelindung gitu. Hanya karena badan lu B aja setelah lu latihan bertahun-tahun gitu kan. Terus lu klaim bahwa dengan neti berarti badannya gak bisa bagus. Ya bro, latihan lu aja yang mungkin kurang gitu ya. Banyak juga kok orang neti yang badannya tuh bagus ya. Banyak. Contohnya aja gue sendiri gitu ya. Menurut gue untuk seukuran neti ya, badan gue yang saat ini ya sangat lumayan gitu. Oke lah gitu ya, walaupun masih jauh di bawah dengan influencer-influencer lain ya, pada bagus semua ya, masih jauh lah gue. Cuman ya gue pede dengan badan gue sendiri gitu. Gue pede dengan kondisi badan gue yang saat ini ya. Bahkan teman SMA gue yang nge-gym bareng gue juga dulu ya, badannya juga bagus-bagus aja gitu, estetik aja ya, jadi-jadi aja gitu. Tanpa bantuan obat-obatan. Jadi kalian jangan cepet putus asa atau menyerah ya di era yang sekarang ini gitu. Karena memang kebanyakan orang tuh milih jalan yang instan gitu ya. Mereka pengen cepet gitu. Mereka pengen otot mereka tuh cepet jadinya. Biar bisa posting, biar bisa dapat endorsan, biar bisa ngata-ngatain orang, terus viral, dapat endorsan lebih tinggi lagi, lebih hype gitu ya. Dan ya itulah yang terjadi sekarang ini ya. Cuman bagi gue sendiri ya, membentuk otot itu adalah sebuah goal jangka panjang ya. Gue bahkan dengan progres gue yang saat ini yang udah lambat banget ya, gue pun masih optimis gitu. Gue masih bisa berkembang nih. Gue harus berkembang ya. Gue masih optimis gitu. Gak apa-apa walaupun lambat ya. Gak apa-apa walaupun progres gue lambat. Gak apa-apa misalnya gue cuma bisa naik 2 kilo otot per tahun gitu. Gak apa-apa. Cuman kalau gue bisa konsisten dalam 4-5 tahun, itu udah berapa kilo otot yang bisa gue dapetin itu kan. Jadi gue lihat hasilnya ini secara jangka panjang gitu. Gue nggak lihat, oh dalam berapa bulan kira-kira bisa naik berapa kilo otot. Kayak bocil-bocil TikTok kan yang nanya berapa bulan. Gue nggak kayak gitu ya. Terakhir ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh badan yang bagus? Nah, pasti banyak juga kan dari kalian yang bertanya-tanya gitu, kira-kira berapa lama nih buat gue bisa badan gue jadi bagus ya. Biasanya kalau orang udah nanya kayak gini ya, gue rasa orang ini tuh gak bakal bertahan lama di gym ya. Karena dari awal dia udah mikirin berapa lama waktunya gitu. Dia bukan mikirin seberapa pengen dia sama ototnya gitu ya. Karena kalau kalian memang pengen badan kalian jadi, kalian pengen otot kalian estetik, maka gak peduli berapa lama waktu yang dibutuhin dong. Kalian pasti bakal tetap berusaha gitu kan. Ini ibarat kalau kalian mau kaya atau mau sukses gitu. Masa kalian nanya gitu berapa lama waktu yang dibutuhin biar gue bisa jadi kaya gitu. Ya gak tahu gitu ya. Satu-satunya cara ya berusaha terus gitu. Jangan menyerah gitu. Contohnya aja gue di channel ini. Kira-kira kapan ya gue bisa dapat 100.000 subscriber, 1 juta subscriber? Ya gak tahu juga gitu. Satu-satunya cara gue ya gue rutin aja post konten yang bisa bermanfaat buat kalian semua gitu. Bermanfaat buat anak-anak muda gitu kan. Masalah hasilnya ya belakangan aja gitu. Yang penting sekarang kita berusaha dulu ya. Jadi saat kalian memulai sesuatu jangan lihat hasilnya dulu ya. Tapi coba aja dulu, berusaha aja dulu gitu.
Nah, tapi kalau untuk otot sendiri ya, kalau kalian memang niat ya, gue rasa dalam waktu 2 tahun itu bisa ya, badan kalian jadi, bisa estetik itu bisa dalam waktu 2 tahun. Itu tapi kalau kalian bener-bener niat ya, kalian tahu latihan apa yang kalian lakuin, kalian memiliki program latihan yang jelas, protein kalian tercukupi, makan kalian tercukupi, tidur teratur, maka bisa ya dalam waktu 2 tahun itu waktu yang cukup untuk jadiin badan kalian estetik. Nah, buat kalian semua yang masih baru mau mulai latihan ya, masih bingung juga, banyak bingung juga tentang latihan gym itu kayak gimana, kalian bisa gabung ke kelas gua ya, dimana itu gua tuntun kalian ya, yang bener-bener dari pemula banget sampai ke ngerti tentang latihan ya, mulai dari video-video tutorial form latihan, ada video latihan adaptasi, ada juga video tentang cara bikin program latihan ya. Pokoknya itu lengkap buat mula, guide-nya itu lengkap ya. Jadi kalian nggak buta-butaan atau ngasal lagi gitu dalam latihan di gym ya. Kalian bakal tahu apa yang kalian lakuin sehingga ini bisa mempercepat lah progres latihan kalian ya. Ini akan sangat membantu banget ya buat kalian semua yang memang pengen serius gitu latihan di gym, pengen serius buat jadiin ototnya, ini akan sangat membantu banget. Oke, gua rasa ini udah cukup panjang lah ya video ini ya, dan gua harap video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa memotivasi kalian semua juga. So, fuck your gym.